Selamat datang di channel Despora FX. Kali ini kita akan melanjutkan video dasar-dasar MKL4. Topik yang dibahas adalah tentang fungsi atau biasa disebut function dalam bahasa Inggris. Nah, ini kita akan membuat robot yang baru. Kalau saya tekan tadi di folder ini, maka dia akan membuat robot yang baru di dalam folder ini juga. Nah, otomatis dia akan masuk ke dalam folder ini sesuai dengan yang saya klik tadi. Ini saya kasih nama dasar 3. Oke, misalkan kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe integer A sama dengan 5, integer B sama dengan 2, maka integer C sama dengan A ditambah B. Lalu kita coba print atau komen di chart C sama dengan C. Ini kalau kita compile tidak ada error. Nah, di sini dia sudah muncul dasar 3. Kalau kita attach atau klik 2 kali, nah dia akan ngeprint di sini C sama dengan 7. Nah, ini bisa kita lihat ternyata di sini tanpa ini kita klik, kita aktifkan robotnya. Ini kita kelihatan dari emotnya masih emot sedih atau set. Nah, dia tetap bisa melakukan perhitungan di sini. C sama dengan 7. Nah, ini perhitungan ini ada di dalam bagian onInit. Tapi kalau ini di market live, kalau ini tidak dijalankan dan emotnya masih sedih seperti ini, maka coding yang ada di bagian onTick ini tidak bisa berjalan. Ini kita coba aktifkan, dia masih emotnya sedih. Kita coba cek properti di bagian command-nya. Nah, ini kita belum aktifkan juga, kita aktifkan lagi. Oke, ini baru dia emotnya smile atau senyum. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, maka yang ini bisa berjalan nantinya kalau di market live. Nah, ini marketnya sedang libur. Nah, kebetulan saya recordingnya hari Minggu, sehingga saya melakukan codingnya hanya di bagian onInit saja. Sehingga kalau dia kita attach ke chart, dia langsung menjalankan perintah kita. Oke, kembali lagi ke topik. Nah, ini kita bisa lihat kalau C A tambah B. Nah, ini kalau kita di dalam coding melakukan banyak perhitungan, misalkan A sekarang berubah menjadi misalkan angka lain 3, B sama dengan 4, atau B sama dengan 5, C sama dengan A ditambah B. Kita tidak lagi mengetikkan tipe data integer di sini karena kita menggunakan variabel yang sama yang sudah dideklarasikan di atas. Nah, misalkan ini kita melakukan perhitungan yang berulang-ulang tapi angkanya berubah. Nah, lalu kita komen C sama dengan C. Ini kita nonaktifkan karena nanti dia kalau diaktifkan ini tetap aja tertimpa oleh komen yang ini. Kita compile. Nah, sekarang C sama dengan 8. Nah, masalahnya kalau kita punya rumus yang seperti ini modelnya, dia menggunakan variabel yang sama A dan B yang berubah, lalu kita membutuhkan nilai C yang ternyata fungsinya sama dengan A tambah B. Nah, daripada kita banyak melakukan formula-formula yang seperti ini, kita bikin fungsi. Misalkan kita bikin fungsi yang tipenya integer, add numbers. Lalu di sini kita masukkan input integer A
lalu di sini integer B. Nanti dia akan melakukan kalkulasi integer C sama dengan A plus B. Nah, setelah itu kita return nilainya sama dengan C. Jadi ini adalah sebuah fungsi. Fungsinya namanya add numbers dengan input A dan B. Nanti dia menghasilkan nilai C. Ini fungsi yang membutuhkan nilai return. Kita compile, tidak ada error. Nah ini kalau kita nonaktifkan semua, lalu kita panggil nilainya, misalkan integer C sama dengan add numbers yang ditambahkan misalkan 5 dan 2. Maka di sini komen C sama dengan C. Jadi ini kita bisa mengubah namanya, bisa C, bisa D, bisa E, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini C, kita compile, maka dia harusnya 7. Nah, lalu kita mengubah dengan angka 3 dan 5. Tinggal masukkan di sini. C sama dengan add numbers 3 dan 5. Jadi dia akan menjumlahkan angka 3 dan 5. Lalu memasukkannya ke dalam C, lalu dikeluarkan ke dalam komen. Nah, kalau ini dijalankan, maka nilai C yang tadi ini sudah dihitung dari nilai 5 dan 2, akan ditimpa dengan nilai yang baru, yaitu angka 3 dan 5, penjumlahan 3 dan 5. Kalau kita compile, hasilnya akan jadi 8. Nah, yang tadinya kita menggunakan baris yang sangat banyak, sekarang kita cukup perhitungannya masing-masing menggunakan satu baris saja. Nah, ini contoh perhitungan yang menggunakan tipenya integer. Ini bisa juga menjadi tipe double ataupun tipe string. Kita contohkan tipe string test. Nah, ini contoh yang menggunakan input seperti ini. Ini contohnya tidak menggunakan input. Jadi misalkan string, kita deklarasikan sebuah variabel ABC sama dengan belajar robot forex. Lalu kita keluarkan nilainya return ABC. Lalu kita deklarasikan sebuah variabel baru string test sama dengan test. Lalu kita akan komen ke chart test sama dengan compile. Nah, test sama dengan belajar robot forex. Seperti itu. Nah, kita coba lagi. Ini dia tipenya menggunakan input, ini tidak menggunakan input. Nah, tapi masing-masing mengeluarkan sebuah nilai. Kita coba satu lagi, contohnya yang tipenya void. Test 2. Nah, kalau dia tipenya void, dia tidak membutuhkan nilai return. Jadi dia akan langsung melakukan kalkulasi di dalam kurung ini. Nah, ini misalkan perintahnya string test sama dengan belajar lagi. Lalu di sini komen test sama dengan test. Jadi ini sudah melakukan perintah yang utuh di dalam fungsi ini. Dia sudah ada perintah untuk memprint ataupun memunculkan komen di dalam chart. Sehingga kalau kita panggil di sini nilainya, fungsinya, ini kita nonaktifkan dulu. Kalau kita panggil di sini fungsi test 2, lalu kita compile, dia akan muncul tes belajar lagi. Karena tipenya void, tidak ada mengeluarkan nilai apa-apa, sehingga dia sudah memiliki perintah sendiri di dalam fungsinya. Contoh yang kedua,
Misalkan kita menggunakan tipe void test3 tapi dengan nilai output. Misalkan outputnya string, ini pakai tanda dan. Teks. Lalu di sini kita tulis nilai teksnya adalah belajar MQL4. Nah, di sini dia memiliki variabel teks yang adalah sebuah output. Kalau yang tadi di sini kita lihat A dan B ini sebagai input, nah sedangkan ini berfungsi sebagai output. Sehingga kita tambahkan di sini dan. Nanti outputnya adalah nilai ini. Nah, cara menggunakannya di sini kita deklarasikan sebuah variabel, misalkan test3 sama dengan nilainya 0. Ini boleh 0 atau boleh juga 0 seperti ini. Lalu kita panggil fungsinya test3. Nah, dia butuh keluaran, kita masukkan keluaran test3 tadi. Nah, kita deklarasikan dulu sebuah variabel yang nilainya 0. Lalu kita panggil fungsinya. Nah, nanti variabel tadi kita jadikan variabel output di sini. Lalu kalau kita mau komen test3 sama dengan test3. Lalu kita compile. Nah, di sini dia keluar belajar MQL4. Penggunaan fungsi ini akan sangat banyak manfaatnya jika kita menggunakan rumus ataupun coding di dalam fungsi ini yang sangat panjang, tapi kita menggunakannya secara berulang-ulang. Jadi kita tidak perlu melakukannya lagi seperti ini, kita lebih efisien dalam codingnya. Seperti itu. Jadi ini hanya contoh yang sangat singkat saja, contoh yang sangat sederhana, tapi hanya untuk mengenalkan saja bagaimana menggunakannya, bahwa fungsi itu ada yang menggunakan input, ada yang tidak menggunakan input, dan tipenya pun banyak. Lalu ada juga yang menggunakan output. Ada juga di sini input, nanti sekalian sama outputnya bisa. Jadi di sini kita contohkan ini A dan B sebagai input, lalu integer C sebagai output. Jadi kita tambahkan di sini tanda dan atau n. Ini menandakan kalau dia sebagai output. Jadi ini tidak perlu kita kenalkan lagi. Nah, ini pun tidak perlu lagi sebagai integer, tapi cukup langsung void saja. Ini kita nonaktifkan. Kalau kita compile, tidak ada error. Jadi sekarang dia sudah berubah menjadi void add numbers, di mana inputnya A dan B dan hasil hitungannya adalah C, hasil outputnya. Nah, fungsi penjumlahannya A dan B. Lalu nanti di sini ini kita coba nonaktifkan. Oke, misalkan kita deklarasikan sebuah variabel test3, ini sudah ada langsung sama dengan 0. Lalu kita panggil fungsinya. Karena dia sudah dalam bentuk void, jadi dia tidak mengeluarkan return apa-apa, sehingga dia langsung fungsi kita panggil saja. Nah, di sini dia minta input A, input B. Di sini misalkan 4 tambah 6, B-nya 6, lalu C-nya apa? C-nya adalah test3 tadi. Nah, ini kalau kita compile, nanti dia nilai test3-nya akan berubah jadi 4 tambah 6. Yaitu nilainya 10. Nah, nanti penggunaan fungsi-fungsi ini akan banyak kita aplikasikan pada rangkaian video membuat robot forex yang di bagian ini. Oke, sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan lewat komen atau email ke kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.